Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Safani Nurul, NIM 12111. Di sini saya akan mereview materi Applikom Ekonomi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, pada pertemuan pertama itu ada modul transportation pada umumnya masalah. Nah, pada umumnya, masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beban tujuan dengan permintaan tertentu pada transportasi minimum. Nah, pada modul transportation ini terdapat 4 soal ya teman-teman yang harus diselesaikan. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya itu membahas tentang modul assignment. Modul ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan assignment atau penugasan seperti penugasan karyawan pada jenis pekerjaan tertentu atau penugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Nah, pada modul assignment ini terdapat 7 soal yang harus diselesaikan. Pada pertemuan selanjutnya itu membahas modul BEP atau Break Even Point. BEP sendiri yaitu kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas, tidak memiliki keuntungan maupun kerugian, atau dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang terjual. Break even point atau BEP merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Pada modul BEP ini terdapat 4 soal yang harus diselesaikan ya teman-teman. Modul selanjutnya itu ada modul integer programming. Modul ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Pada modul integer programming ini terdapat 3 soal yang harus diselesaikan. Pada pertemuan selanjutnya itu membahas modul location and inventory. Location sendiri itu pada POM untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisien maksimum. Untuk inventory, model ini digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi yang kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang di gudang. Nah, pada modul location and inventory ini terdapat 6 soal yang harus dikerjakan ya teman-teman. Pada pertemuan selanjutnya itu membahas modul linear programming. Linear programming salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Pada linear programming itu ada 2 model, yaitu model grafik dan model simplex. Nah, pada modul linear programming terdapat 11 soal yang harus diselesaikan. Pada pertemuan selanjutnya itu ujian tengah semester ya teman-teman. Nah, pada ujian tengah semester ini tuh kita mengerjakan soal dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan sebelum UTS. Terdapat 10 soal yang harus dikerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya itu ada modul forecasting. Forecasting merupakan metode untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, pada model peramalan dapat dibagi menjadi 4 submodel. Model pertama menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau time series. Lalu model kedua yaitu untuk situasi di mana suatu variabel adalah fungsi satu atau lebih variabel lain yang bebas, disebut dengan regresi sederhana atau regresi berganda.
Model ketiga yaitu yang memungkinkan untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu, dan model keempat yang memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan diberikan tuntutan dan perakiraan. Tujuannya yaitu untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan untuk meramalkan permintaan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, pada modul pertemuan ini itu modul forecasting itu mengerjakan contoh soal, ada 7 contoh soal ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, pertemuan selanjutnya masih sama, membahas tentang modul forecasting, tetapi pada pertemuan ini tuh kami mengerjakan latihan soalnya. Untuk pertemuan selanjutnya itu ada membahas modul network. Network atau jaringan merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam model network, yaitu minimal spanning tree, maximal flow, dan shortest route. Nah, di sini terdapat 3 latihan soal yang harus dikerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya itu kami membahas modul project management. Manajemen proyek digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek ya dalam menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Secara umum, manajemen proyek mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian. Pada modul project management terdapat 3 soal yang harus dikerjakan. Pertemuan selanjutnya itu membahas modul waiting line. Modul ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen, meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen, mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Pada modul waiting line terdapat model antrian yaitu single channel, single pass, single channel multi pass, multi channel single pass, multi channel multi pass. Pada modul waiting line ini terdapat 4 soal yang harus dikerjakan. Pada pertemuan yang terakhir itu ada tugas productivity, modul productivity dan quality control. Productivity didefinisikan sebagai rasio output untuk input dengan program POM memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan jumlah input dan sejumlah periode waktu. Tujuannya yaitu menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan input. Untuk quality control, tujuannya yaitu menghitung secara statistik agar memonitor kendalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Manajemen kualitas yang efektif menghendaki agar supplier dapat menunjukkan bukti bahwa keseluruhan komponen yang mereka pasok memenuhi standar kualitas tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan teknik pengawasan kualitas. Pada modul productivity and quality control itu terdapat 4 soal, yaitu 2 soal productivity dan 2 soal quality control. Sekian review materi dari saya. Jangan lupa teman-teman untuk nonton video pembahasan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir di link YouTube yang tertera pada setiap modul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.